absen 29. Saya Lutfi Ardiansyah, absen 21. Saya Nuzul Dinanda Putra, absen 25. Saya Rifan Ardianto, absen 27. Saya Farla Walia, absen 16. Perang Rusia dan Ukraina sudah terjadi sejak 24 Februari 2022. Tepatnya setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer ke Ukraina. Meski berlangsung 1 tahun lebih, banyak pihak menilai alasan Rusia menyerang Ukraina karena tak mau Ukraina bergabung dengan NATO. Gesekan antara Rusia dan Ukraina nyatanya mulai terjadi pada tahun 2014. Sejak saat itu, Putin sering menuduh Ukraina diambil oleh para ekstremis, kemudian dibalas dengan perebutan wilayah. Pada awal Februari, Rusia menetapkan sebanyak 100.000 pasukan di Belarus. Kita harus segera menempatkan 100.000 pasukan untuk berjaga di perbatasan dengan Rusia. Снимаемся, быстро все! Сука, блядь! Putin tak ingin ada perluasan keanggotaan NATO terhadap Ukraina. Peperangan antara Rusia dan Ukraina semakin memanas hingga akan dianggap sebagai perang dunia ketiga. Seluruh dunia khawatir akan peperangan tersebut sampai pada akhirnya pertemuan antara pemimpin Rusia pun terjadi di Brest, Belarusia di perbatasan Ukraina. Kami tidak pernah menolak untuk berunding, namun dialog ini harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk Rusia. Kami juga harus mencari solusi yang komprehensif dan adil untuk krisis ini. Namun bagaimana kami bisa mencari niat Rusia setelah semuanya terjadi? Kami tidak akan menerima kondisi yang Berundingan buatan Ukraina. Duta Besar Tiongkok adalah salah satu penengah dari masalah Ukraina dan Rusia. Penting bagi kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog ini. Tiongkok siap menjadi moderator dan mendukung penyelesaian beban. Mari kita fokus pada cara-cara konstruktif untuk menyelesaikan kesepakatan. Kami menghargai posisi Tiongkok, namun kami juga memerlukan pengakuan atas realitas wilayah baru yang telah terbentuk. Itu tidak bisa diterima. Setiap negosiasi harus dimulai dengan pengakuan penuh akan terbentuknya Ukraina. Mari kita cari titik temu. Dialog Ukraina dan Rusia adalah langkah pertama menuju perdamaian yang lebih luas. Jika ada jaminan bahwa kepentingan kami juga diperhatikan, kami bersedia untuk melanjutkan pembicaraan. Kami akan mempertimbangkan tawaran itu, tapi tanpa komitmen konkret dan Rusia dapat untuk dialog tetap tipis. Dialog ini mencerminkan komplikasi dan ketegangan. Kami adalah negara kuat yang berhak menentukan nasib kami sendiri. Rusia telah mengancam bahwa kami dengan mencakup kimia dan mendukung super kritis di wilayah timur Ukraina. Kami tidak punya pilihan selain melindungi kepentingan keamanan kita sendiri. Ukraina telah menjadi terlalu dekat dengan Barat dan NATO, yang merupakan ancaman bagi kami. Kami juga harus melindungi etnis Rusia yang tinggal di Ukraina. Kami tidak pernah menjadi ancaman bagi Rusia. Kami hanya ingin hidup dalam damai dan kemakmuran. Kami telah berulang kali menawarkan dialog dan negosiasi, tetapi Rusia selalu menolak. Dialog hanya akan berhasil jika Ukraina mengakui kedaulatan Rusia atas Crimea dan berhenti mendukung pemerintahan pro Barat BRI. Kami juga membutuhkan jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Kami tidak pernah menyerah pada wilayah kami. Crimea adalah bagian dari Ukraina dan kami akan terus berjuang untuk kemerdekaan kami. Kami terbuka untuk dialog dan konstruktif, tetapi hanya jika Rusia menghormati kedaulatan dan integrasi wilayah kami. Kami siap untuk dialog yang serius, tetapi hanya jika Ukraina bersedia untuk membuat konsensi yang diperlukan. Kami tidak akan pernah membiarkan Ukraina menjadi pangkalan militer Barat yang mengancam kami.
Kami tidak akan pernah menjadi ancaman bagi siapapun. Kami hanya ingin hidup dalam damai dan harmoni dengan semua negara, termasuk Rusia. Kami berharap Rusia akan segera menyadari bahwa agresi militer hanya akan membawa lebih banyak penderitaan dan kehancuran. Kami juga menginginkan perdamaian. Tetapi perdamaian hanya dapat dicapai jika Ukraina mengakui kepentingan keamanan kami. Kami siap untuk bekerja sama dengan Ukraina dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Koleksi kami menyambut baik setiap upaya untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Kami siap untuk bernegosiasi dengan Rusia tanpa persyaratan, tetapi kami tidak akan pernah mengorbankan kedaulatan dan kemerdekaan kami. Dari pertemuan Rusia dan Ukraina, pemimpin Ukraina sepakat tentang perluasan konferensi perdamaian yang melibatkan Rusia. Tetapi, perdamaian hanya dapat diwujudkan atas dasar hukum internasional.